Perkenalkan, kami dari mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara, Fakultas Pertanian. Nama saya Dani Hamdani, teman saya Cindy dan Fatimah. Kami ingin mewawancara Bapak di sini mengenai tanaman kopi. Baik, bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa? Dewi Ujang dari Cikoneng. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari saya. Ya. Mengapa petani di sini menanam tanaman kopi gitu, enggak tanaman perkebunan yang kayak misalnya kayak lada atau sawit atau yang sejenisnya gitu? Kalau di sini pakai sawit mah ya cocok. Cocok. Ya cocoknya pakai ini kopi. Atau karena apa sih iklimnya atau cuacanya gitu nggak sesuai? Ya paling cuaca. Jadi kan di sini panas. Kalau buat bibit kopi itu di mana dapatnya? Dapatnya dulu dari Garut. Dari Garut. Ya kalau sekarang ya sini ngebibit. Kalau buat penghasilan gitu, biasanya penghasilan sekali panen itu mendapatkan berapa keuntungan gitu? Berapa? Paling 2 jutaan. Itu sekali panen. Ya sekali itu panen. Tuh udah bersih atau misalnya dibagi lagi gitu? Kotor. Terus dibagi ke warga atau misalnya yang punya lahannya atau gimana Pak? Enggak, paling dibagi yang punya mesin gitu ya, kan dicopot itunya apa, cangkangnya. Iya. Nah, Terus kalau misalnya penyakit yang sering menyerang tanaman kopi itu biasanya penyakit apa yang paling umumnya gitu? paling bereng, Terus buter, terus apa lagi Pak? Lagi paling kepala 2. Dan terus Bapak cara mengendalikan penyakit itu gimana? Apakah menggunakan pestisida atau misalnya menggunakan pengendalian secara mekanis atau alami gitu Pak? Paling disemprot kalau berengnya, semprot pakai obat. Biasanya menggunakan obat apa? Paling obat curacon, sarang tipung, obat tipung putih. Tapi pas saat Bapak mengendalikan itu menggunakan pestisida, apakah ada apa sih hasilnya gitu? Apa membuat si tanaman itu malah menjadi apa ya, resisten gitu terhadap hama? Misalnya si hama tersebut itu malah enggak apa sih malah kebal gitu terhadap pestisida tersebut atau malah mati? Mati ya, langsung mati atau misalnya beberapa minggu atau gimana Pak? paling 1 hari mati, langsung mati gitu ya. Pada saat pembersihan gulma Pak, apakah menggunakan cara tradisional atau menggunakan mesin? Paling sini mah tradisional. Menggunakan apa? Ari, congkrang, cangkul ya, gitu. cangkul. Ketika hasil panen dijual, apakah harga ditetapkan oleh petani atau tengkulaknya? Paling tengkulak. Sama tengkulak. Ya. Biasanya harga per kilo itu berapa Pak untuk harganya? Paling turun naik. Kayak 6.000, ya 7.000. Itu yang dijual itu hasil panen yang basahnya atau udah kering? Yang basah. Modal sendiri Pak, menggunakan biaya sendiri atau bahkan pinjam ke lembaga atau bank modal budidaya kopi ini? Paling ke koperasi. Ya. Tiap petani itu biasanya lahannya berapa untuk yang tanaman kopi? Berapa luasnya itu? Iya. Paling per orangnya ya 3 hektar, 1 hektar.
biasanya biaya yang diperlukan untuk budidaya ini berapa Pak sekali untuk budidaya? Sekali ya paling 2,5 juta sekali. 2 juta itu untuk beli benih gitu Ya ini pupuk. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan ilmunya, semoga bermanfaat. Dan maaf mengganggu waktu luang Bapak. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum biji disemai, bedengan disiram air sampai jenuh. Dibuat pola jarak tanam, jarak antar benih diatur 2 cm, sedangkan antar baris 5 cm. Kemudian biji kopi dikupas kulitnya dan direndam air selama 3 hari. Penyemaian benih dilakukan dengan cara membenamkan benih sedalam kurang lebih 0,5 cm permukaan benih yang rata menghadap ke bawah. Setelah benih tertata di atas bedengan, di atasnya ditaburi potongan jerami atau alang-alang kering agar terhindung dari sengatan matahari maupun air secara langsung. Pemeliharaan pesemaian berupa penyiraman dan pembersihan gurma secara manual. Sebaiknya dipakai air penyiraman yang bersih, tidak tercampur pestisida. Sesudah sepasang daun membuka atau stadium kepalan, benih segera dipindahkan ke media kantong plastik atau polybag. Tanaman bibit kopi dilakukan di pagi hari dengan kondisi cuaca cerah atau tidak sedang dalam hujan. Teknik penanaman bibit kopi dengan meletakkan bibit tepat di bagian lubang tanam, yang terlebih dahulu dirobekkan polybagnya, ditanam ke dalam lubang tanam sampai batas leher 10 cm dari permukaan tanah, lalu dipadatkan dan diratakan dengan menggunakan cangkul. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan kegiatan penyulaman, yaitu mengganti tanaman yang mati di lokasi tanam dengan menggunakan tanaman baru. Dilanjut dengan kegiatan penyiangan, yaitu untuk mengendalikan sejumlah gulma yang bersifat pesaing dan mengganggu pertumbuhan bibit kopi. Selanjutnya, pemangkasan kopi dilakukan setelah tanaman memiliki sistem percabangan yang kuat dan berumur 4-5 tahun dengan ketinggian 1,8 cm sampai 250 cm. Tujuan pemangkasan untuk memperoleh cabang buah baru, merangsang pertumbuhan bunga, membuat cabang tidak produktif, dan terserang hama penyakit tumbuhan. Salah satu penyakit yang biasa menyerang tanaman kopi yang disebut dengan penyakit embun jelaga. Nah, gejala tanaman yang terserang oleh embun jelaga ini dimulai dengan adanya bercak putih pada daun bagian bawah. Kemudian bercak putih itu berkembang dengan cepat dan membentuk lapisan kehitaman yang lengket di permukaan daun. Bercak putih tersebut merupakan jamur penyebab embun jelaga. Ada 2 jenis jamur yang menyerang tanaman yang mengakibatkan terbentuknya embun jelaga, yaitu jamur Capnodium sp dan juga Meliola sp. Nah, ada beberapa cara pengendalian yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan cara melakukan sanitasi lingkungan atau pembersihan lokasi dari gulma yang terlalu rimbun. Terus yang kedua yaitu mengurangi kerimbunan pohon. Nah, sinar matahari diusahakan dapat masuk ke dalam sehingga suhu dan kelembaban tidak sesuai dengan tumbuhnya jamur jelaga. Nah, yang ketiga mengurangi pemupukan dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Nah, penggunaan pupuk kompos yang terfermentasi dilakukan untuk memelihara tanaman yang terkena penyakit embun jelaga tadi. Nah, yang keempat, melakukan penyemprotan dengan pestisida alami atau yang berbahan biopestisida, cabai dan juga bawang putih. Pemanenan buah kopi yang umumnya dilakukan dengan cara memetik buah yang telah masak pada tanaman kopi adalah berusia mulai sekitar 2-3 tahun. Buah matang ditandai oleh perubahan warna kulit,
kulit buah berwarna hijau tua adalah buah yang masih muda, berwarna kuning adalah setengah masak, dan jika berwarna merah maka buah kopi sudah masak penuh. Untuk mendapatkan hasil yang bermutu tinggi, buah kopi harus dipetik dalam keadaan masak penuh. Kopi Robusta memerlukan waktu 8-11 bulan sejak dari kuncup sampai matang, sedangkan kopi Arabica 6-8 bulan. Musim panen biasanya terjadi bulan Mei atau Juni dan berakhir pada bulan Agustus atau bulan September.